Angin malam berdesir pelan di desa Cibening, desa kecil di kaki hutan lebat Jawa Barat. Warga sudah terbiasa dengan suara serangga dan lolongan anjing yang saling bersahutan. Tapi malam itu berbeda. Sekitar pukul 2 dini hari, terdengar suara loncatan di atas genteng rumah Pak Darma. Bukan suara kucing. Bukan pula angin. Berat. Berirama. Seperti sesuatu yang sengaja melangkah perlahan. Bruk. Sesuatu mendarat di halaman. Pak Darma terbangun. Ia meraih senter dan membuka pintu perlahan. Cahaya kuning redup menyapu pekarangan. Sepi. Hanya pohon mangga tua yang bergoyang tanpa angin. Lalu terdengar suara cekikikan lirih. Kek, kek, kek. Bulu kuduknya meremang. Di atas pagar bambu, sesosok bayangan hitam bertengger. Tubuhnya menyerupai monyet, tapi lebih besar. Matanya merah menyala, memantulkan cahaya senter. Tangannya panjang hampir menyentuh tanah. Ia menoleh perlahan ke arah Pak Darma. Dan tersenyum. Bukan senyum binatang. Senyum seperti manusia yang menahan tawa. Pak Darma membeku. Kakinya tak bisa digerakkan. Siluman itu melompat turun dengan gerakan tak wajar, terlalu cepat, terlalu ringan untuk tubuh sebesar itu. Tiba-tiba lampu senter mati. Gelap. Hanya terdengar napas berat tepat di depan wajahnya. "Jangan ganggu wilayahku," bisik suara parau, seperti dua suara bercampur jadi satu. Pak Darma jatuh terduduk. Saat ia berani membuka mata, makhluk itu sudah tak ada. Hanya bekas cakaran panjang di tanah dan bau anyir seperti darah. Keesokan paginya, warga menemukan 3 ekor kambing mati dengan leher terpelintir. Tak ada bekas gigitan, hanya luka seperti dicengkeram tangan besar. Orang tua desa berbisik pelan. Itu bukan monyet biasa. Sejak malam itu, teror siluman monyet dimulai. Dan belum ada yang tahu, siapa yang sebenarnya telah membangunkannya dari hutan terlarang. Kabar kematian kambing menyebar cepat. Warga mulai menutup pintu lebih awal. Anak-anak dilarang keluar selepas maghrib. Tapi ketakutan justru tumbuh diam-diam, seperti akar yang menjalar di bawah tanah. Pak Lurah mengumpulkan warga di balai desa. Beberapa orang tua terlihat gelisah. Salah satunya, Ki Sasmita, sesepuh desa yang jarang bicara. "Sudah lama hutan itu dikunci secara gaib," katanya pelan. "Ada perjanjian lama. Selama tidak diganggu, dia tidak akan turun." "Siapa yang ganggu, Ki?" tanya seseorang. Tak ada jawaban. Namun sore itu, 3 pemuda desa, Raka, Jeffrey, dan Danu, diam-diam saling pandang. 2 minggu lalu mereka masuk ke bagian terdalam hutan untuk berburu. Mereka menemukan pohon besar yang dipenuhi kain hitam usang dan sesajen kering. Karena menganggap itu tahayul, Danu menendang sesajen itu hingga berantakan. Malamnya, suara cekikikan kembali terdengar. Kek, kek, kek. Kali ini dari atas balai desa. Warga yang masih berkumpul membeku. Atap bergetar. Debu berjatuhan. Lalu sesuatu meloncat turun tepat di depan pintu. Makhluk itu lebih jelas terlihat di bawah cahaya lampu Petromax. Tubuhnya tinggi, berbulu lebat, tapi wajahnya terlalu mirip manusia. Matanya merah menyala, dan bibirnya tertarik membentuk senyum lebar yang tak wajar. Ia menatap satu persatu wajah warga. Berhenti pada Raka. Raka mundur selangkah. Nafasnya memburu. Maaf, gumamnya tanpa sadar. Siluman itu mengeluarkan suara geraman rendah. Tiba-tiba tubuhnya melesat cepat, mencengkeram tiang kayu hingga retak seketika. Warga berteriak panik. Lampu Petromax padam bersamaan. Gelap total. Jeritan Raka memecah malam. Saat lampu dinyalakan kembali, Raka tergeletak di tanah. Lengannya penuh bekas cakaran panjang. Di dinding balai desa, terukir goresan dalam membentuk satu simbol aneh, seperti lingkaran dengan 3 garis melintang. Ki Sasmita mengucap. Itu tanda penagihan. Dan kali ini, yang ditagih bukan hewan. Sejak kejadian di balai desa, Raka jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, tapi kulitnya terasa dingin seperti es. Bekas cakaran di lengannya menghitam, seolah dagingnya membusuk dari dalam. Setiap malam ia mengigau. Dia duduk di atas lemari, dia lihat aku, gumamnya dengan mata terpejam. Ibunya menangis ketakutan. Di kamar itu, memang sering terdengar suara gesekan di plafon. Kadang diikuti cekikikan pelan. Kek, kek, kek. Ki Sasmita datang membawa air doa dan kemenyan. Ia mengitari tubuh Raka sambil berbisik mantra pelan. Namun tiba-tiba angin kencang berhembus dari dalam kamar,
memadamkan lilin satu persatu. Jendela terbanting keras. Dan di sudut ruangan, bayangan hitam merayap turun dari langit-langit. Ia muncul perlahan, siluman monyet itu. Matanya menyala lebih terang dari sebelumnya. Kali ini wajahnya lebih jelas. Ada garis-garis seperti urat hitam menjalar di pipinya. Senyumnya melebar saat menatap Raka yang tak berdaya. "Kau yang merusak," bisiknya. Ki Sasmita mencoba berdiri di antara mereka, tapi tubuhnya terpental ke dinding seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Siluman itu mendekat ke ranjang. Tangannya yang panjang menyentuh dada Raka. Tiba-tiba Raka melengkung ke atas seperti tersetrum. Jeritannya melengking tinggi, lalu berhenti mendadak. Sunyi. Tubuhnya jatuh lemas. Matanya terbuka, tapi hitam seluruhnya. Ibunya menjerit histeris. Siluman itu tertawa panjang sebelum menghilang menjadi asap hitam yang menyelinap ke celah atap. Keesokan paginya, Raka tidak bernyawa. Tak ada luka baru. Hanya simbol lingkaran 3 garis kini muncul di dadanya, seperti terbakar dari dalam. Ki Sasmita menatap hutan dari kejauhan dengan wajah muram. Dia sudah mengambil tumbal pertama, dan belum selesai. Pemakaman Raka berlangsung cepat. Langit mendung seolah ikut berkabung. Tapi ketakutan lebih besar dari duka. Warga mulai percaya, ini bukan sekadar makhluk liar. Ini kutukan. Malam itu, Ki Sasmita memanggil beberapa warga ke rumahnya. Ia membuka peti kayu tua yang selama ini tersembunyi di bawah lantai. Di dalamnya ada kain lusuh dan sebuah buku catatan berwarna coklat, kertasnya hampir rapuh. "Itu catatan kakek buyutku," katanya pelan. "Dulu, desa ini hampir musnah karena makhluk yang sama." Warga saling pandang. Menurut catatan itu, puluhan tahun lalu seorang pemburu serakah membunuh monyet putih penjaga hutan terlarang. Padahal monyet itu bukan hewan biasa, melainkan penjaga gerbang gaib. Sejak itu, muncul sosok siluman, setengah manusia, setengah monyet, menuntut darah sebagai penebus. Untuk menghentikannya, leluhur desa membuat perjanjian. Setiap tahun mereka harus memberikan sesajen di pohon keramat dan tak seorang pun boleh merusaknya. 2 minggu lalu, ada yang merusak. Ki Sasmita menatap Danu dan Jeffrey. Wajah mereka pucat. Tiba-tiba terdengar benturan keras dari luar rumah. Brak! Pintu depan bergetar hebat. Cakar panjang menembus kayu, meninggalkan goresan dalam. Lampu minyak berkelip liar. Kek, kek, kek. Suara itu kini lebih dekat. Lebih marah. Danu gemetar. Saya cuma tendang sesajennya. Saya nggak tahu." Jendela pecah seketika. Bayangan hitam melompat masuk, berdiri di tengah ruangan. Siluman itu menatap mereka satu persatu. Matanya menyala seperti bara. "Aku menunggu, darah yang setara." Tiba-tiba tubuh Danu terangkat sendiri ke udara. Ia menjerit histeris, kakinya menendang kosong. Ki Sasmita berusaha membaca mantra keras-keras. Asap kemenyan memenuhi ruangan, membuat siluman itu mundur sedikit. Tapi senyumnya tak hilang. Perjanjian dilanggar, hutang harus dibayar. Tubuh Danu terlempar keras ke dinding. Darah mengucur dari kepalanya. Danu selamat, tapi tak pernah benar-benar sadar. Ia hanya menatap kosong ke langit-langit rumahnya sejak malam itu. Setiap kali senja turun, tubuhnya bergetar hebat seperti menahan sesuatu dari dalam. Jeffrey mulai kehilangan akal. Ia yakin dirinya akan menjadi tumbal berikutnya. Dan benar saja. Suatu malam, saat listrik padam di seluruh desa, suara cekikikan kembali terdengar. Kali ini bukan dari atap, melainkan dari dalam sumur tua di belakang rumah Jeffrey. Kek, kek, kek. Air sumur bergolak sendiri. Jeffrey yang ketakutan mencoba lari ke dalam rumah, tapi pintu tak bisa dibuka. Seolah terkunci dari dalam. Nafasnya memburu. Tiba-tiba bayangan besar melompat dari bibir sumur dan mendarat tepat di hadapannya. Siluman itu berdiri tegak. Lebih tinggi dari sebelumnya. Urat-urat hitam di wajahnya semakin jelas, seperti akar yang menjalar. "Kau, yang tertawa saat sesajen dihancurkan," suaranya bergema berat. Jeffrey menangis. "Ampun, saya salah." Makhluk itu mendekat perlahan. Tangannya menyentuh dahi Jeffrey. Sekejap, Jeffrey melihat bayangan hutan dalam kegelapan. Pohon keramat yang mereka rusak. Dan sosok monyet putih berdiri di sana, dengan mata manusia yang penuh dendam. Jeritan Jeffrey menggema memecah malam. Keesokan paginya, ia ditemukan pingsan di samping sumur. Rambutnya memutih separuh. Dan di dahinya, muncul simbol lingkaran 3 garis, menyala samar seperti bara.
Ki Sasmita menatap tanda itu dengan wajah putus asa. Itu bukan lagi sekadar tumbal, dia sedang memilih wadah. Angin dari arah hutan bertiup dingin. Dan dari kejauhan, terdengar satu tawa panjang yang membuat seluruh desa terdiam. Sejak malam itu, Jeffrey berubah. Ia jarang bicara. Tatapannya kosong, tapi kadang terlalu tajam. Warga mulai menjauhinya. Anak-anak menangis jika berpapasan dengannya. Dan setiap maghrib, ia selalu berjalan sendiri ke arah hutan, lalu kembali sebelum tengah malam dengan kaki penuh lumpur. Ki Sasmita mengawasinya diam-diam. Suatu malam, Jeffrey duduk di beranda rumahnya. Lampu minyak bergoyang pelan tertiup angin. Tiba-tiba kepalanya terangkat perlahan, seolah mendengar sesuatu yang tak terdengar orang lain. Kek, kek, kek. Senyum tipis muncul di bibirnya. Ibunya yang melihat itu membeku. Senyum itu bukan milik anaknya. Terlalu lebar. Terlalu asing. Tanpa peringatan, tubuh Jeffrey bergerak kaku. Tulang punggungnya melengkung tak wajar. Dari tenggorokannya keluar suara berat bercampur serak. Waktu hampir tiba. Lampu padam. Dalam gelap, terdengar suara cakar menggores lantai kayu, padahal Jeffrey berdiri tanpa bergerak. Ketika lampu menyala kembali, simbol lingkaran 3 garis di dahinya menyala merah terang. Matanya perlahan menghitam seluruhnya. Di luar rumah, bayangan besar terlihat berdiri di atap. Tapi bayangan itu perlahan memudar, seolah telah masuk sepenuhnya ke dalam tubuh Jeffrey. Ki Sasmita yang menyaksikan dari kejauhan langsung gemetar. Dia tidak lagi datang dari luar, bisiknya pelan. Dia sudah tinggal di dalam. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, tawa siluman monyet terdengar, berasal dari suara manusia. Keesokan harinya, desa terasa ganjil. Tak ada suara burung. Tak ada angin. Bahkan anjing-anjing tak berani menggonggong. Jeffrey menghilang. Ibunya bersumpah semalam ia masih di kamar. Tapi saat subuh tiba, jendela terbuka lebar. Di lantai hanya ada bekas lumpur dan goresan panjang seperti diseret sesuatu berkuku tajam. Menjelang malam, satu persatu warga mendengar ketukan di pintu rumah mereka. Tok, tok, tok. Saat dibuka, tak ada siapapun. Hanya simbol lingkaran 3 garis tergores di kayu pintu. Di rumah Pak Lurah, ketukan itu berubah menjadi gedoran keras. Ketika ia memberanikan diri membuka pintu, berdiri di sana sosok Jeffrey. Atau sesuatu yang menyerupainya. Tubuhnya tegak kaku. Kepalanya sedikit miring. Matanya hitam pekat tanpa putih. Senyum lebarnya memperlihatkan gigi yang tampak lebih runcing. Bapak memanggil saya, suaranya pelan, tapi ada gema lain di baliknya. Pak Lurah mundur perlahan. Jeffrey, kamu sadar? Tiba-tiba leher Jeffrey berputar terlalu jauh, hampir setengah lingkaran. Dari tenggorokannya keluar tawa berat bercampur cekikikan. Kek, kek, kek. Lampu rumah berkedip liar. Bayangan di dinding tak lagi mengikuti gerak tubuhnya. Bayangan itu tampak lebih besar, lebih berbulu. Dalam sekejap, Jeffrey melompat ke atas lemari dengan gerakan tak mungkin dilakukan manusia. Kukunya mencengkeram kayu hingga retak. Aku sudah punya tubuh, bisiknya. Sekarang, desamu milikku. Jeritan Pak Lurah menggema ke seluruh penjuru desa. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, bukan lagi siluman yang turun dari hutan, melainkan manusia yang membawa hutan ke dalam dirinya. Desa Cibening berubah menjadi desa mati. Selepas maghrib, tak satupun warga berani menyalakan lampu terang. Suara pintu dikunci terdengar hampir bersamaan setiap senja, seolah seluruh desa sepakat untuk bersembunyi. Tapi bersembunyi tak lagi cukup. Malam itu, 2 rumah ditemukan kosong. Penghuninya hilang tanpa jejak. Di lantai hanya ada lumpur dan simbol lingkaran 3 garis yang kini terukir lebih dalam, seperti dibakar dengan api. Ki Sasmita akhirnya memutuskan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan dilakukan lagi. Perjanjian lama harus diperbarui, katanya tegas. Kalau tidak, satu desa akan jadi wadahnya. Ia meminta warga berkumpul diam-diam di balai desa. Di tengah ruangan, ia menggambar lingkaran besar dengan kapur putih, lalu meletakkan sesajen lengkap, nasi tumpeng kecil, kepala ayam hitam, bunga 7 rupa, dan kain putih. Yang dirasuki harus dibawa ke sini, ucapnya berat. Beberapa pemuda memberanikan diri mencari Jeffrey. Mereka menemukannya di tepi hutan, berdiri menghadap pohon keramat yang dulu dirusak. Ia tak bergerak, hanya tersenyum ke arah gelap hutan. Saat ditarik paksa ke balai desa, tubuhnya meronta liar. Suaranya berubah-ubah, kadang seperti Jeffrey menangis, kadang seperti geraman hewan. Aku tak akan pergi, suara berat itu menggema.
Ritual dimulai. Asap kemenyan menebal. Ki Sasmita membaca mantra dengan suara lantang. Lingkaran kapur perlahan menghitam seolah terbakar dari dalam. Tiba-tiba tubuh Jeffrey terangkat. Bayangan besar keluar dari punggungnya, sosok siluman monyet muncul setengah wujud, separuh masih menyatu dengan tubuhnya. Matanya merah menyala, lebih marah dari sebelumnya. Darah sudah ditagih, tapi dendam belum lunas. Angin berputar kencang di dalam balai. Sesajen beterbangan. Warga berteriak panik. Ki Sasmita memejamkan mata dan berteriak keras, "Kembali ke penjagamu. Kami kembalikan hakmu." Sekejap, terdengar suara jeritan panjang, bukan hanya satu suara, tapi dua suara bercampur. Lalu, sunyi. Tubuh Jeffrey jatuh keras. Balai desa sunyi setelah ritual itu. Hanya suara napas berat warga yang masih ketakutan. Tubuh Jeffrey terbaring lemah di tengah lingkaran kapur yang sudah retak dan menghitam. Ki Sasmita mendekat perlahan. Ia menempelkan telapak tangannya ke dada Jeffrey. Hangat. Masih hidup. Namun simbol lingkaran 3 garis di dadanya kini berubah warna menjadi abu gelap, seperti bara yang hampir padam, tapi belum mati. Dia keluar, bisik salah satu warga lega. Ki Sasmita menggeleng pelan. Tidak sepenuhnya. Tiba-tiba Jeffrey batuk keras. Matanya terbuka, kali ini putihnya kembali terlihat. Ia tampak bingung, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. "Saya, di mana?" Suaranya serak. Warga mulai berani mendekat. Harapan muncul di wajah mereka. Tapi harapan itu tak bertahan lama. Dari luar balai desa terdengar suara dahan patah. Krek! Lalu satu persatu lampu minyak padam, meski tak ada angin. Gelap menyelimuti ruangan. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara yang sama, cekikikan panjang yang kini terdengar lebih dalam, lebih besar, bukan lagi dari satu makhluk. Kek, kek, kek. Suara itu datang dari banyak arah. Jeffrey mendadak memegangi kepalanya. Dia masih di sini, ucapnya gemetar. Di dinding balai, simbol lingkaran 3 garis muncul lagi, bukan satu, tapi puluhan. Seolah ada banyak yang menandai. Ki Sasmita menatap hutan dengan wajah pucat. Ini bukan akhir. Angin malam berembus dingin. Dan dari balik pepohonan, beberapa pasang mata merah menyala perlahan muncul satu persatu. Mata-mata merah itu tak bergerak. Hanya diam di antara gelap pepohonan, menatap desa seperti pemilik yang kembali menagih tanahnya. Warga berlarian masuk ke rumah masing-masing. Pintu dibanting. Jendela dikunci. Tapi suara cekikikan tetap terdengar, mengelilingi desa seperti lingkaran yang menutup rapat. Di balai desa, Ki Sasmita memaksa Jeffrey berdiri. Kita belum selesai. Dia bukan satu, dia penjaga. Dan penjaga tak pernah sendirian. Tanah bergetar pelan. Dari arah hutan, sosok tinggi berbulu muncul perlahan. Bukan 1, 3. Tubuh mereka lebih ramping, tapi mata merahnya sama menyala. Yang paling besar melangkah ke depan. Wajahnya mirip siluman yang merasuki Jeffrey, tapi lebih tua, lebih penuh luka seperti bekas peperangan lama. Suara berat menggema tanpa membuka mulut. Perjanjian dilanggar 2 kali. Ki Sasmita gemetar. Kami sudah kembalikan sesajen, kami sudah bayar tumbal. Tumbal belum setara. Tiba-tiba simbol di dada Jeffrey menyala merah lagi. Ia menjerit, tubuhnya melengkung. Bayangan hitam keluar tipis dari punggungnya, tertarik ke arah makhluk besar itu. Dia hanya pintu, suara itu bergema lagi. Yang kami cari, akar darah pertama. Ki Sasmita membeku. Akar darah pertama. Itu berarti keturunan pemburu yang membunuh monyet putih puluhan tahun lalu. Dan Ki Sasmita sadar sesuatu yang membuat lututnya lemas. Raka, Danu, Jeffrey, semuanya masih satu garis keturunan. Tanah kembali bergetar lebih keras. Makhluk-makhluk itu mulai melangkah memasuki desa. Langit mendadak gelap meski belum tengah malam. Angin berputar liar, membawa bau anyir dari hutan. Ki Sasmita menatap warga yang bersembunyi di balik pintu-pintu kayu. Kalau akar darahnya tidak dihentikan, satu keluarga itu akan habis. Dan malam itu, teror tak lagi memilih secara acak. Ia datang, dengan tujuan. Desa seperti menahan napas. Makhluk-makhluk itu tidak menyerang sembarangan. Mereka berjalan perlahan di antara rumah-rumah, mengendus udara seperti mencari sesuatu yang telah lama hilang. Ki Sasmita memanggil keluarga Raka dan Danu yang tersisa. Ia membuka kembali buku tua leluhurnya, membolak-balik halaman yang hampir hancur.
Di salah satu halaman tertulis nama pemburu itu, Wiraatmaja. Dan di bawahnya, ada catatan kecil. Keturunannya akan menjadi pintu jika perjanjian dikhianati. Wajah Ki Sasmita memucat. Wiraatmaja bukan orang asing. Ia adalah buyut dari garis keluarga yang kini tersisa satu orang lagi. Seorang anak perempuan berusia 10 tahun bernama Sari. Adik sepupu Raka. Sari selama ini tak pernah terlibat apapun. Ia bahkan tak tahu tentang hutan terlarang. Tapi malam itu, saat semua orang sibuk bersembunyi, Sari berdiri di depan rumahnya dengan tatapan kosong. Matanya perlahan berubah kemerahan. Dari arah hutan, makhluk terbesar berhenti melangkah. Ia menunduk, seperti memberi hormat. Angin berputar di sekitar tubuh Sari. Rambutnya terangkat perlahan. Dari tenggorokannya keluar suara pelan yang bukan miliknya. Akhirnya, darah pertama. Ki Sasmita berlari menghampiri, tapi tubuhnya terpental sebelum menyentuh lingkaran angin itu. Makhluk-makhluk dari hutan mendekat, membentuk setengah lingkaran di sekitar Sari. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyambut. Dan di wajah anak kecil itu, muncul senyum tipis. Senyum yang sama seperti siluman monyet di malam pertama. Langit di atas desa Cibening menghitam pekat, seolah awan turun terlalu rendah. Angin berputar mengelilingi tubuh Sari yang kini berdiri tanpa berkedip. Ki Sasmita bangkit dengan susah payah. "Jangan biarkan dia menyatu," teriaknya pada warga yang gemetar di balik pintu. Makhluk terbesar melangkah mendekat ke Sari. Tubuhnya tinggi menjulang, bulunya bergerak tertiup angin gaib. Ia mengangkat tangannya yang panjang, hampir menyentuh kepala Sari. Tanah di bawah kaki mereka retak membentuk lingkaran besar, persis seperti simbol 3 garis yang selama ini muncul. Dari retakan itu keluar asap hitam tipis. Sari menengadah. Matanya kini merah menyala penuh. Gerbang dibuka, suaranya menggema dengan 2 nada. Tiba-tiba bayangan hitam keluar dari tubuhnya, membesar, membentuk siluet siluman monyet yang dulu merasuki Jeffrey. Tapi kali ini wujudnya lebih utuh, lebih nyata. Ki Sasmita sadar, anak itu bukan sekadar wadah. Ia adalah kunci. Ia segera merobek kain putih dari sesajen dan menggigit jarinya sendiri hingga berdarah. Dengan darahnya, ia menggambar ulang simbol di tanah, tapi membalik arahnya. "Perjanjian darah, ditutup dengan darah penjaga," teriaknya. Angin berhenti mendadak. Makhluk terbesar menoleh tajam ke arah Ki Sasmita. Untuk pertama kalinya, matanya menyipit, marah. Bayangan hitam yang hampir lepas dari tubuh Sari tersentak mundur, seperti ditarik paksa kembali. Sari menjerit keras. Tubuhnya terangkat lalu terjatuh ke tanah. Makhluk-makhluk dari hutan mundur beberapa langkah. Tapi sebelum menghilang, makhluk terbesar berbicara pelan, suaranya mengguncang udara. "Gerbang sudah retak. Kalian hanya menunda." Dalam sekejap, mereka lenyap bersama kabut hitam yang tersedot kembali ke hutan. Desa kembali sunyi. Sari tak sadarkan diri, tapi napasnya masih ada. Ki Sasmita menatap hutan dengan wajah pucat. Ia tahu satu hal, retakan itu belum tertutup sepenuhnya. Dan sesuatu yang lebih besar mungkin sedang menunggu di baliknya. Subuh tak pernah benar-benar datang ke desa Cibening pagi itu. Kabut masih tebal, menggantung rendah di antara rumah-rumah kayu. Ayam tak berkokok. Burung tak bersuara. Seolah hutan sedang menahan sesuatu. Sari terbangun dengan napas terengah. Ia tak ingat apapun. Hanya mimpi tentang pepohonan tinggi dan sepasang mata merah yang menatapnya dari kegelapan. Ki Sasmita duduk di sampingnya semalaman. Wajahnya lebih tua 10 tahun dalam satu malam. Retakannya masih ada, gumamnya pelan. Tiba-tiba terdengar suara dari arah hutan. Bukan tawa. Bukan geraman. Tapi suara seperti ribuan ranting patah bersamaan. Kerak, kerak, kerak. Tanah bergetar ringan. Warga keluar rumah dengan wajah pucat. Dari batas hutan, kabut bergerak maju perlahan, bukan tertiup angin, tapi seperti didorong dari dalam. Di antara kabut itu, siluet-siluet tinggi terlihat berjalan sejajar. Bukan 1, bukan 3, lebih banyak. Ki Sasmita berdiri tegak meski lututnya gemetar. Dia memanggil yang lain. Sari tiba-tiba memegang dadanya. Matanya menatap lurus ke arah hutan. "Mereka bilang, desa ini dulu milik mereka," bisiknya pelan, tanpa sadar. Langkah dari dalam kabut berhenti serempak. Lalu terdengar satu suara dalam, menggema seperti datang dari tanah itu sendiri.
Yang melanggar, harus memilih. Kabut berhenti tepat di batas desa. Tak ada serangan. Tak ada teror. Hanya ultimatum yang menggantung di udara. Dan semua warga tahu. Malam berikutnya, mereka tak hanya akan bersembunyi. Mereka harus menentukan siapa yang akan dikorbankan, atau menghadapi sesuatu yang lebih besar dari sekadar siluman. Desa Cibening terpecah oleh ketakutan. Ultimatum itu menggantung seperti kabut yang tak mau pergi. Tak ada makhluk yang menyerang hari itu. Tak ada suara tawa. Justru kesunyian yang lebih menekan. Warga berkumpul di balai desa dengan wajah tegang. Beberapa mulai berbisik tentang mengembalikan keseimbangan. Yang lain menolak keras. Kita tidak bisa mengorbankan siapapun, teriak seorang ibu. Tapi kalau tidak, semuanya bisa mati, sahut yang lain. Ki Sasmita berdiri di tengah perdebatan. Suaranya berat. Ini bukan soal memilih korban. Ini soal menghentikan akar perjanjiannya. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu bukan sekadar penagih darah, tapi penjaga wilayah. Yang rusak bukan hanya sesajen, tapi keseimbangan antara desa dan hutan. Kalau kita hanya memberi tumbal, lanjutnya, itu tak akan pernah selesai. Sari duduk diam di sudut ruangan. Wajahnya pucat, tapi matanya tenang. Tiba-tiba ia berbicara pelan. Mereka tidak mau darah, mereka mau dikembalikan. Semua menoleh. Sari berdiri perlahan. Ada sesuatu yang dikubur di hutan. Di bawah pohon besar yang dulu dirusak. Itu yang membuat mereka marah. Ki Sasmita teringat catatan lama. Setelah monyet putih dibunuh, tubuhnya tak pernah benar-benar dikembalikan ke tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Jika benar ada sisa yang tak pernah dimakamkan dengan layak, maka dendam itu belum pernah selesai. Menjelang malam, keputusan diambil. Bukan untuk mengorbankan manusia, tapi untuk masuk kembali ke hutan terlarang. Kabut mulai turun lagi saat matahari tenggelam. Dari dalam gelap, terdengar suara langkah berat yang mengitari desa. Seolah mereka tahu. Desa akhirnya memilih melawan. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit berwarna kelabu gelap tanpa bintang. 5 orang berjalan menuju batas hutan. Ki Sasmita, Pak Lurah, 2 pemuda desa, dan Sari. Tak ada yang berbicara. Hanya suara langkah di tanah lembab dan desiran daun yang terasa terlalu keras di telinga. Begitu melewati batas pepohonan, udara berubah. Lebih dingin. Lebih berat. Bau tanah basah bercampur sesuatu yang anyir tipis. Senter yang mereka bawa mulai meredup satu persatu, meski baterainya baru. Kita hampir sampai, bisik Sari pelan, seperti dituntun sesuatu. Di tengah hutan, berdiri pohon besar yang dulu dirusak. Batangnya tua dan berakar menjalar seperti ular. Tanah di sekitarnya tampak lebih gelap. Tiba-tiba terdengar suara dari balik pepohonan. Langkah berat. 1, 2, 3. Bayangan tinggi mulai terlihat di antara batang-batang pohon. Mata merah menyala dalam gelap, mengawasi tanpa mendekat. Ki Sasmita berlutut di depan pohon itu. Dengan tangan gemetar, ia mulai menggali tanah di pangkal akar. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Lalu cangkul kecilnya membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, tapi tulang. Tulang yang sudah menghitam, terkubur dangkal dan tak pernah disempurnakan. Angin mendadak berhenti. Bayangan-bayangan itu kini berdiri lebih dekat. Sari memegang dada, napasnya cepat. Mereka marah karena ini tidak dikembalikan. Ki Sasmita mengangkat tulang itu perlahan. Dan untuk pertama kalinya, salah satu makhluk melangkah keluar sepenuhnya dari bayangan. Tingginya hampir 2 meter. Tubuhnya berbulu gelap, wajahnya campuran manusia dan kera. Matanya menyala bukan karena amarah, tapi karena tuntutan. Suara beratnya bergema pelan. Selesaikan, atau gantikan. Hutan sunyi total. Bahkan angin tak berani bergerak. Ki Sasmita memegang tulang itu dengan kedua tangan. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya tegas. Kami akan kembalikan dengan layak. Makhluk tinggi itu tak menyerang. Ia hanya berdiri beberapa langkah dari mereka. Mata merahnya tak berkedip.
Pak Lurah dan dua pemuda segera membantu menggali lubang lebih dalam di bawah pohon besar itu. Tanahnya lembab dan berat, seolah tak ingin disentuh. Setiap kali cangkul menghantam tanah, terdengar gema rendah dari dalam hutan, seperti napas panjang yang tertahan. Sari berlutut diam. Matanya terpejam. Bibirnya bergerak pelan, seolah mengucapkan sesuatu yang tak diajarkan siapapun. Lubang itu akhirnya cukup dalam. Ki Sasmita menurunkan tulang belulang itu dengan hati-hati. Ia menutupnya dengan kain putih bersih yang dibawa dari desa, lalu menimbunnya kembali dengan tanah. Saat tanah terakhir diratakan, makhluk itu melangkah maju satu kali. Tanah bergetar ringan. Semua membeku. Lalu makhluk itu menundukkan kepalanya perlahan. Di belakangnya, bayangan-bayangan lain mulai memudar satu persatu. Mata merah yang memenuhi hutan perlahan padam seperti bara yang kehabisan api. Angin kembali berhembus. Daun-daun bergerak normal. Sari terjatuh lemas, tapi napasnya stabil. Saat membuka mata, warna merah itu sudah hilang. Makhluk tinggi itu menatap Ki Sasmita untuk terakhir kalinya. Perjanjian dipulihkan. Tubuhnya berubah menjadi kabut gelap yang terserap ke dalam tanah di bawah pohon. Hutan kembali seperti biasa. Tak ada mata merah. Tak ada bayangan. Hanya suara serangga malam yang perlahan kembali bernyanyi. Ki Sasmita menatap pohon tua itu dengan mata berkaca-kaca. Semoga kali ini benar-benar selesai. Namun jauh di kedalaman hutan, sangat jauh dari tempat mereka berdiri, sebuah dahan patah pelan. Seolah ada sesuatu yang masih terjaga. Desa Cibening kembali tenang. Beberapa hari berlalu tanpa gangguan. Tak ada suara cekikikan. Tak ada bayangan di atap. Warga mulai berani menyalakan lampu lebih terang di malam hari. Anak-anak kembali bermain menjelang maghrib, meski masih dengan tatapan waspada ke arah hutan. Sari terlihat pulih. Ia kembali ceria, meski kadang dia menatap pepohonan seolah mendengarkan sesuatu yang jauh. Ki Sasmita tetap gelisah. Malam ketujuh setelah penguburan ulang, ia terbangun karena satu hal kecil. Suara langkah di atas atap rumahnya. Bukan berat. Ringan. Seperti sesuatu yang berjalan perlahan, menguji setiap pijakan. Tok, tok, tok. Ia duduk diam, tak berani bergerak. Nafasnya tertahan. Suara itu berhenti tepat di atas kepalanya. Lalu terdengar suara garukan pelan, sangat pelan, seperti kuku menyentuh genteng. Kreek. Ki Sasmita menggenggam tasbih di tangannya. Perjanjian sudah selesai, bisiknya gemetar. Sunyi. Lalu terdengar satu suara kecil dari luar jendela. Bukan geraman. Bukan tawa panjang. Hanya satu cekikikan pendek. Kek. Begitu singkat hingga hampir terdengar seperti angin. Saat ia memberanikan diri membuka pintu dan melihat keluar, tak ada apa-apa. Hanya pohon mangga yang diam dan bulan yang separuh tertutup awan. Namun di tanah depan rumahnya, terlihat jejak kaki kecil. Bukan sebesar makhluk sebelumnya. Lebih kecil. Lebih ringan. Seolah sesuatu yang berbeda, sedang belajar berjalan sendiri. Ki Sasmita menutup pintu perlahan. Ia sadar satu hal, penjaga lama mungkin sudah pergi. Tapi hutan selalu menumbuhkan penjaga baru. Jejak kaki kecil itu tak hanya muncul di depan rumah Ki Sasmita. Pagi harinya, warga menemukan jejak serupa di atap warung, di pinggir sumur, bahkan di pagar bambu sekolah desa. Tidak dalam. Tidak merusak. Hanya seperti tanda kehadiran. Desa kembali diliputi bisik-bisik. Belum selesai? Masih ada. Ki Sasmita memeriksa jejak itu satu persatu. Bentuknya menyerupai kaki monyet kecil, tapi jaraknya terlalu teratur. Terlalu sadar arah. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Tok, tok. Namun kali ini bukan di atap. Di pohon-pohon sekitar rumah warga. Seperti sesuatu yang melompat dari dahan ke dahan. Anjing-anjing desa tak menggonggong. Mereka hanya meringkuk dan merengek pelan. Sari terbangun dan berjalan ke jendela. Ia membuka sedikit tirai. Di atas pagar bambu, terlihat bayangan kecil duduk diam. Tubuhnya lebih ramping, lebih muda.
Matanya tidak merah menyala, hanya berkilat samar tertimpa cahaya bulan. Makhluk itu menatap Sari. Tidak marah, tidak tersenyum, hanya mengamati. Sari tak merasa takut. Entah kenapa, ada perasaan asing, bukan ancaman, tapi pengawasan. Di kejauhan, hutan terdengar hidup seperti biasa. Tak ada getaran, tak ada ultimatum. Makhluk kecil itu akhirnya melompat turun dan menghilang ke arah pepohonan. Paginya, tak ada kerusakan, tak ada korban. Ki Sasmita berdiri di batas desa dan menatap hutan lama sekali. Bukan penagih, gumamnya pelan. Mungkin penerus. Angin pagi berhembus hangat. Desa masih berdiri. Tapi kini mereka tahu, keseimbangan bukan berarti ketiadaan. Kadang itu hanya berarti diawasi. Hari-hari berlalu tanpa kejadian besar, tapi suasana desa tak pernah benar-benar sama. Tidak ada lagi teror seperti sebelumnya, namun rasa diawasi itu nyata. Setiap malam, selalu ada suara halus di pepohonan. Kadang bayangan kecil terlihat melintas cepat di atas genteng. Tak pernah merusak, tak pernah menyerang, hanya hadir. Warga mulai terbiasa, meski tetap waspada. Mereka kembali menaruh sesajen sederhana di batas hutan, bukan karena takut, tapi sebagai bentuk hormat. Ki Sasmita sering berdiri sendiri di pinggir desa saat senja. Ia memperhatikan hutan seperti seseorang yang sedang bernegosiasi diam-diam. Suatu malam, kabut turun tipis. Bulan terlihat jelas, separuh penuh. Dari atas pohon kelapa di dekat sawah, sosok kecil itu terlihat lagi. Kini lebih jelas. Tubuhnya berbulu coklat gelap. Gerakannya lincah tapi tenang. Matanya berkilau lembut, bukan merah membara seperti penjaga lama. Ia duduk diam memandang desa yang mulai tertidur. Sari keluar rumah pelan-pelan, seolah dipanggil tanpa suara. Ia berdiri di halaman, menatap balik makhluk itu. Beberapa detik yang terasa panjang. Lalu makhluk kecil itu menundukkan kepala sedikit. Bukan ancaman, bukan ejekan, seperti salam. Kemudian ia melompat ringan dari pohon ke pohon dan menghilang ke dalam hutan yang kini tak lagi terasa seperti dinding hitam, melainkan wilayah yang hidup. Ki Sasmita yang menyaksikan dari kejauhan akhirnya menghela napas panjang. Keseimbangan baru, bisiknya. Desa Cibening tidak lagi dikuasai ketakutan, tapi juga tidak sepenuhnya bebas. Karena mereka telah belajar satu hal. Hutan tidak pernah benar-benar tidur. Ia hanya memastikan manusia tidak lupa batasnya. Dan selama batas itu dijaga, sang penjaga, lama atau baru, akan tetap tinggal di bayangan. Musim berganti perlahan. Sawah kembali menghijau, anak-anak kembali tertawa di sore hari. Desa Cibening tampak seperti desa biasa lagi. Tapi setiap senja, sebelum matahari benar-benar tenggelam, warga kini punya kebiasaan baru. Mereka menaruh sedikit hasil panen di batas hutan. Bukan ritual besar. Hanya tanda hormat. Tak pernah lagi terdengar cekikikan panjang yang menggetarkan dada. Tak ada mata merah menyala dari balik pohon. Namun kadang, saat malam sangat sunyi, bayangan kecil terlihat bergerak di antara cabang-cabang tinggi. Cepat. Ringan. Mengawasi. Sari tumbuh menjadi anak yang lebih pendiam, tapi tidak lagi kerasukan. Ia hanya sering berkata satu hal yang membuat orang dewasa terdiam. Mereka tidak jahat, kalau kita tidak serakah. Ki Sasmita akhirnya merasa tenang. Ia tahu perjanjian lama telah berubah bentuk. Bukan lagi ikatan darah dan tumbal, melainkan batas dan saling menjaga. Suatu malam, saat bulan purnama penuh, sosok kecil itu muncul di pohon besar tempat tulang dikuburkan ulang. Ia berdiri tegak sebentar. Angin berembus pelan. Lalu dari dalam hutan, terdengar suara alam yang utuh, serangga, dedaunan, burung malam. Tidak ada ancaman. Hanya kehidupan. Makhluk kecil itu menatap desa untuk terakhir kalinya malam itu, lalu menghilang lebih dalam kerimbunnya pepohonan. Dan sejak saat itu, desa Cibening tidak lagi dihantui, melainkan dijaga. Karena terkadang, yang paling menakutkan bukanlah siluman di dalam hutan, melainkan manusia yang lupa menjaga batasnya. Kedatangan para pendaki itu mengubah ketenangan yang sudah lama terjaga.
Mereka mendirikan tenda tak jauh dari pohon tua, tempat tulang pernah dikuburkan kembali. Tawa mereka keras, lampu sorot menyapu pepohonan tanpa peduli. Musik dari ponsel diputar nyaring, memantul di antara batang-batang hutan. Salah satu dari mereka, Arga, menemukan tanah yang tampak sedikit berbeda di sekitar akar pohon. Kayak pernah digali, katanya sambil menusuk tanah dengan tongkat hiking. Seorang temannya tertawa. Paling kuburan hewan. Tongkat itu menghantam tanah lebih keras. Kerak. Bunyi kering terdengar dari dalam. Malam itu, angin berhenti mendadak. Lampu senter mereka mulai berkedip. Arga merasa seperti diawasi. Ia menoleh ke arah pepohonan. Di antara gelap, ia melihat sesuatu bergerak cepat. Bayangan kecil melompat dari satu cabang ke cabang lain. "Lu lihat itu?" bisiknya. Tak ada jawaban. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara ranting patah. 1, lalu 2, lalu banyak. Bukan langkah besar seperti dulu. Langkah ringan, tapi banyak. Kabut tipis mulai turun di antara tenda-tenda mereka. Suasana yang tadi riuh mendadak sunyi. Ponsel kehilangan sinyal. Anjing-anjing desa di kejauhan melolong panjang. Di atas pohon tua itu, sosok kecil berdiri tegak. Matanya berkilau lebih terang dari biasanya. Kali ini bukan hanya satu bayangan yang terlihat di antara pepohonan. Ada lebih dari satu. Arga menelan ludah. Dari arah hutan terdengar suara yang pernah nyaris dilupakan desa. Kek, kek. Namun kali ini lebih rendah. Lebih tenang. Seolah bukan marah, tapi memperingatkan. Dan malam itu, batas yang pernah dijaga dengan damai kembali diuji. Kabut makin tebal. Tenda-tenda tampak seperti bayangan pucat di antara batang pohon. Arga mundur selangkah, jantungnya berdegup keras. "Ini gak lucu," bisiknya. Salah satu temannya mencoba menyalakan senter tambahan. Cahayanya hanya menembus beberapa meter sebelum ditelan gelap. Suara langkah ringan mengitari mereka, melompat, berhenti, lalu berpindah lagi. Bukan satu arah. Dari segala sisi. Tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dari atas pohon. Bruk. Sebuah buah kelapa tua menggelinding tepat di depan kaki Arga. Ia terlonjak. Di atas sana, sosok kecil itu berdiri di cabang pohon. Diam. Mengawasi. Tak menyerang. Tak mendekat. Namun ketika Arga kembali menusuk tanah dengan tongkatnya, suara itu berubah. Geraman rendah bergema dari balik hutan. Langkah-langkah ringan berhenti serempak. Udara terasa lebih berat. Sosok kecil di atas pohon memiringkan kepala. Matanya berkilau tajam, tidak lagi sekadar mengamati. Dari balik pepohonan, bayangan lain mulai terlihat, lebih besar, lebih tinggi. Tidak sepenuhnya keluar, hanya cukup untuk memperlihatkan siluetnya. Arga menjatuhkan tongkatnya. "Ayo balik, ayo turun sekarang," ucapnya panik. Angin mendadak berhembus kuat, memadamkan api kecil yang mereka nyalakan. Dalam kegelapan itu, terdengar satu suara berat, bukan dari atas pohon, tapi dari dalam tanah. Batas, sudah diingatkan. Sosok kecil itu melompat turun, mendarat ringan beberapa meter dari mereka. Tanah di sekitarnya retak halus, bukan karena serangan, melainkan peringatan. Para pendaki berlari tanpa menoleh lagi. Mereka meninggalkan tenda, tas, bahkan sepatu. Kabut perlahan menipis. Bayangan besar di balik pepohonan menghilang. Dan di atas pohon tua itu, sosok kecil kembali duduk tenang. Batas belum dilanggar sepenuhnya. Tapi hutan telah menunjukkan. Ia masih berjaga. Mereka tak berhenti berlari sampai napas terasa seperti terbakar. Jalur setapak yang tadi samar kini terlihat jelas oleh cahaya fajar yang mulai muncul di balik punggung gunung. Tidak ada yang berani bicara. Hanya suara langkah tergesa dan dedaunan yang terinjak. Saat akhirnya mereka berhenti di sebuah tikungan jalur, Arga menyadari sesuatu. "Raka mana?" Semua menoleh. Sepi. Tak ada jawaban. Tadi mereka berlari bersama. Raka ada di paling belakang, memastikan tak ada yang tertinggal. Tapi dalam kepanikan, tak satu pun benar-benar memastikan.
Dia tadi di belakangku, bisik Dimas dengan wajah pucat. Hening. Hutan pagi terasa terlalu sunyi. Tak ada suara burung. Tak ada serangga. Arga menelan ludah. Kita nggak bisa ninggalin dia. Walau ketakutan masih menggantung, mereka memutuskan kembali beberapa ratus meter ke arah camp semalam. Setiap langkah terasa berat. Kabut memang sudah menipis, tapi hawa dingin justru terasa lebih menusuk. Di dekat area tenda yang mereka tinggalkan, suasana berubah. Tidak ada lagi bekas kekacauan. Tenda berdiri rapi. Api unggun menyisakan abu tipis seperti habis dipadamkan dengan tenang. Seolah tak pernah ada teror. Ini, tadi nggak begini, gumam Arga. Di tanah, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Jejak kaki. Kecil. Banyak. Mengitari satu titik di tengah camp. Dan di titik itu, tergeletak headlamp milik Raka. Masih menyala redup. Tak ada tanda perlawanan. Tak ada bekas seretan. Hanya satu hal yang berbeda. Di batang pohon dekat situ, ada goresan baru. 3 garis vertikal, dalam dan jelas. Seperti tanda. Angin kembali berhembus pelan. Dari kejauhan, terdengar suara tawa tipis. Bukan keras. Bukan menakutkan secara langsung. Tapi cukup untuk membuat mereka sadar. Raka tidak tersesat. Dia dipanggil. Dan hutan belum selesai dengan mereka. Arga menggenggam headlamp Raka dengan tangan gemetar. Cahayanya berkedip lemah, seperti hampir kehabisan daya. Tadi malam, dia yang terakhir jaga, kan? Tanya Dimas pelan. Iya, jawab Arga. Dia yang bilang dengar suara di belakang tenda. Mereka saling pandang. Angin berembus pelan, menggerakkan ujung tenda yang berdiri terlalu rapi untuk ukuran tempat yang semalam porak-poranda. Abu api unggun masih hangat. Seolah waktu di tempat itu tidak berjalan seperti yang mereka alami. 3 goresan di batang pohon itu terlihat jelas. Dalam. Baru. Arga mendekat, menyentuhnya perlahan. Dingin. Terlalu dingin untuk kayu yang terkena matahari pagi. Tiba-tiba, dari arah semak di belakang camp terdengar suara langkah pelan. Bukan seperti manusia berjalan. Lebih ringan. Lebih cepat. Mereka menoleh serempak. Raka, teriak Arga. Tak ada jawaban. Namun dari sela-sela pepohonan, bayangan kecil itu kembali terlihat. Berdiri diam. Tidak mendekat. Tidak pula menjauh. Dan di belakangnya, sebuah sosok tinggi, samar, seperti kabut yang membentuk tubuh. Arga menahan napas. Balikin teman kami, ucapnya lirih, hampir seperti memohon. Bayangan kecil itu memiringkan kepala. Lalu terdengar suara, bukan dari mulutnya, tapi seperti bergema dari segala arah. Yang dipanggil, tidak hilang. Hening. Dia melangkah, melewati batas. Tanah di sekitar mereka bergetar halus. Headlamp di tangan Arga tiba-tiba mati total. Seketika suasana berubah. Cahaya pagi terasa redup, seperti tertutup awan yang datang entah dari mana. Udara makin berat. Dari balik bayangan besar itu, perlahan muncul siluet lain. Seseorang. Posturnya mirip Raka. Berdiri diam. Rak, suara Dimas pecah. Siluet itu maju satu langkah. Namun saat cahaya tipis menyorot wajahnya, mereka membeku. Itu memang Raka. Tapi matanya kosong. Tatapannya datar. Wajahnya pucat seperti abu. Ia tidak terlihat terluka. Tidak terlihat ketakutan. Hanya, berbeda. Raka membuka mulutnya perlahan. Suara yang keluar bukan sepenuhnya suaranya. Kenapa? Arga mundur satu langkah. Nafasnya tercekat melihat Raka berdiri hanya beberapa meter di depan mereka. Rak, ini gue, ga? Suaranya bergetar. Kita turun bareng, ingat? Raka memiringkan kepala perlahan. Gerakannya kaku. Terlalu pelan. Aku ingat, jawabnya. Namun senyum yang muncul di wajahnya tidak pernah mereka kenal.
Senyum itu terlalu lebar, terlalu kosong. Dimas mencoba mendekat. Kita pulang aja, Rak. Udah cukup. Kita nggak mau ganggu lagi. Bayangan kecil di belakang Raka bergerak cepat, seolah berpindah tempat dalam sekali kedip. Kini berdiri tepat di sisi Raka, menatap mereka tanpa ekspresi. Sosok tinggi berkabut masih diam di antara pepohonan. Menunggu. Tanah kembali bergetar halus. Raka melangkah maju satu langkah lagi. Setiap pijakannya meninggalkan bekas tipis di tanah, seperti jejak kaki kecil yang tadi mereka lihat. Arga merasakan sesuatu yang ganjil. Bayangan Raka di tanah tidak sesuai dengan tubuhnya. Bayangannya lebih kecil, lebih pendek. Dia bukan sendirian di tubuh itu, bisik Arga. Tiba-tiba Raka berhenti. Kepalanya tertunduk. Tangannya mengepal kuat, kukunya sampai melukai telapak sendiri. Dari sela giginya terdengar suara lain, lebih tipis, seperti tawa anak kecil. Batas sudah dilewati. Raka mengangkat wajahnya lagi, dan untuk sesaat, hanya sesaat, mata aslinya terlihat. Penuh ketakutan. "Ga, tolong." Suaranya kembali normal, lirih, seperti datang dari jauh. Tubuhnya bergetar. Bayangan kecil itu bergerak cepat, menempel di punggung Raka seperti bayangan yang hidup. Raka menjerit. Jeritan yang membuat udara di sekitar mereka bergetar keras. Angin berputar kencang, dedaunan beterbangan. Sosok tinggi di balik pepohonan akhirnya melangkah keluar satu langkah. Wujudnya masih samar, namun kini jelas lebih besar dari manusia biasa. Arga tahu mereka hanya punya dua pilihan. Melarikan diri dan meninggalkan Raka, atau tetap berdiri dan mencoba menariknya kembali dari sesuatu yang tidak mereka pahami. Raka menatap mereka sekali lagi. Retakan di tanah menyebar cepat seperti urat hitam yang hidup. Arga hampir terjatuh saat tanah di bawahnya bergeser tipis. "Pegang gue," teriak Dimas. Mereka saling meraih tangan agar tidak terpisah. Angin berputar liar, membawa suara tawa tipis bercampur erangan berat dari sosok tinggi yang kini makin jelas wujudnya. Tinggi menjulang, tubuhnya seperti kabut padat yang berdenyut pelan. Raka masih berdiri di tengah retakan. Tubuhnya condong ke belakang, seolah ada yang menariknya dari arah hutan. "Ga, cepat!" Suaranya terputus-putus. Bayangan kecil di punggungnya makin nyata. Kini seperti menancap, mencengkeram bahu dan leher Raka dengan tangan kurus panjang. Arga memberanikan diri melangkah maju, melawan angin. Setiap langkah terasa seperti menembus air kental. "Raka, fokus ke suara gue," teriaknya. Raka memejamkan mata kuat-kuat. Air matanya terus mengalir. "Gue gak kuat." Tiba-tiba Arga teringat sesuatu. Semalam, tongkat yang ia tancapkan ke tanah. Ia melihat tongkat itu masih tertinggal di dekat pohon dengan 3 goresan. Entah kenapa, benda itu tampak berbeda sekarang, seolah menjadi pusat dari semua retakan. Arga menyambar tongkat itu. Saat tangannya menyentuh kayu tersebut, sensasi dingin menyengat sampai ke tulang. Suara berat kembali bergema dari segala arah. Manusia keras kepala. Arga tidak peduli. Dengan sisa tenaga, ia menghantam tanah tepat di depan Raka menggunakan tongkat itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Retakan tanah berhenti menyebar. Angin mendadak melemah. Bayangan kecil itu menjerit, suara nyaring menusuk telinga. Cengkeramannya pada Raka mengendur. Sosok tinggi di balik pepohonan mengangkat satu tangan besar berkabut, namun tidak melangkah lebih jauh. Seolah ada batas yang tak bisa ia lewati. Raka terjatuh ke depan. Arga dan Dimas langsung menariknya menjauh dari titik retakan. Begitu tubuh Raka melewati garis retakan terakhir, semuanya hening. Kabut menipis perlahan. Sosok tinggi memudar seperti asap tertiup angin. Raka masih lemas saat mereka memapahnya menjauh dari camp. Langkahnya berat, seperti orang yang baru bangun dari mimpi terlalu panjang. "Gue, ingat sedikit," ucapnya pelan. Ada yang manggil. Suaranya kecil, tapi banyak. Arga dan Dimas saling pandang. 4 goresan di batang pohon itu masih terbayang jelas di kepala mereka. 4. Bukan 3 lagi.
Seolah ada hitungan yang sedang berjalan. Mereka memutuskan turun tanpa mengambil sisa barang. Tidak ada yang berani menoleh lagi ke arah camp. Jalur turun terasa berbeda, lebih sunyi, lebih panjang dari biasanya. Beberapa kali Raka berhenti mendadak. "Dengar gak?" tanyanya tiba-tiba. "Dengar apa?" jawab Dimas cepat. "Kayak, langkah kecil." "Ngikutin." Arga merasakan hal yang sama, tapi ia memilih diam. Saat hampir mencapai pos terakhir sebelum pintu rimba, mereka melihat sesuatu yang membuat langkah terhenti. Di tanah berlumpur, ada jejak kaki kecil. Baru. Mengarah turun. Searah dengan mereka. Padahal sepanjang perjalanan, tak ada siapapun selain mereka bertiga. Raka menelan ludah. Dia, gak sepenuhnya pergi, ya? Tak ada yang menjawab. Sesampainya di pintu rimba, suasana kembali normal. Beberapa pendaki lain terlihat bersiap naik. Suara tawa, obrolan ringan, semua terasa kontras dengan apa yang baru mereka alami. Namun saat Arga tanpa sengaja melihat ke arah lereng atas, ia membeku. Di batas hutan, tepat di antara dua pohon besar, berdiri sosok kecil itu. Jauh, hampir tak terlihat, tapi jelas sedang menatap mereka. Lalu perlahan, mengangkat satu tangan kecilnya. Bukan melambai. Lebih seperti, menghitung. 1, 2, 3, 4. Arga menarik Raka dan Dimas. "Jangan lihat." Mereka mempercepat langkah menuju area parkir. Namun sebelum benar-benar keluar dari kawasan gunung, Raka berhenti sekali lagi. Ia memegang lengannya sendiri. "Ga?" Apalagi, suara Arga tegang. Raka menggulung sedikit lengan bajunya. Di kulitnya, samar namun jelas. Ada 4 garis tipis memanjang. Seperti goresan lama yang baru muncul. Angin. Mereka akhirnya sampai di parkiran. Dunia terasa normal kembali. Suara motor, pedagang kopi, obrolan pendaki yang baru datang. Semua terlihat biasa. Terlalu biasa. Raka duduk diam di bangku kayu, masih memandangi 4 garis di lengannya. "Ini gak sakit," katanya pelan. Tapi rasanya, dingin. Arga mencoba menyentuh goresan itu. Kulitnya memang tidak terluka. Namun saat disentuh, Raka langsung menarik tangannya. "Kayak ada yang gak suka," bisiknya. Dimas meneguk ludah. Mungkin cuma sugesti. Tapi kalimat itu terdengar lemah. Dalam perjalanan pulang, Raka lebih banyak diam. Beberapa kali ia terlihat seperti mendengarkan sesuatu lewat jendela mobil. "Ada suara lagi?" tanya Arga hati-hati. Raka mengangguk kecil. "Sekarang cuma 1. Malamnya, setelah mereka berpisah dan kembali ke rumah masing-masing, Arga tak bisa tidur. Bayangan 4 goresan itu terus muncul di pikirannya. Tepat pukul 2.13 dini hari, ponselnya bergetar. Pesan dari Raka. "Raka. Ga, lu bangun?" Arga langsung membalas. "Arga. Iya." "Kenapa?" Beberapa detik hening. Lalu pesan berikutnya masuk. "Raka." Goresannya nambah 1. Jantung Arga seperti berhenti. Ia langsung menelepon. Suara Raka terdengar panik di ujung sana. "Sekarang 5, Ga. 5 garis. Gue nggak ngapa-ngapain. Lu sendirian di kamar?" "Iya, tapi..." "Tap." "Bayangan gue, beda." Hening beberapa detik. "Bayangan gue nggak ngikutin gerakan gue." Arga merasakan dingin merambat di punggungnya. "Rak, dengerin gue. Jangan panik. Jangan lihat ke bayangan lu." Suara napas Raka makin cepat. "Ga, dia makin dekat." "Apa yang makin dekat?" Suara di telepon tiba-tiba berubah. Terdengar tawa tipis. Sama seperti di gunung. Sambungan terputus. Arga langsung mencoba menelepon lagi. Tidak tersambung. Ia melihat jam di ponselnya. Pukul 2.14.
Dan di layar hitam ponselnya yang memantulkan wajahnya sendiri. Untuk sesaat, ia melihat bayangannya tersenyum. Padahal ia tidak. Di dinding kamar Arga, samar-samar terlihat satu garis tipis baru. Seolah hitungan itu